Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat, subscriber, lover dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Arman Arjuna Ireng. Di sini akan kita kupas atau kita ingat kembali lah ya. Kalau kupas, aduh kupas. Emangnya mangga kita kupas. Kita akan mengingat kembali apa sih kode etik jurnalistik sesuai Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999. Nah, kembali saya segarkan eh, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers itu terdiri dari 10 bab, 21 pasal, disahkan pada tanggal 23 September tahun 1999 pada masa pemerintahan B.J. Habibie tentunya, guna menjamin kemerdekaan pers dan mewujudkan pers yang bebas dan bertanggung jawab. Baik, saya di sini akan menyegarkan untuk ingatan saya tentunya terkait kode etik jurnalistik. Nah, tadi kita bahas ada 10 bab yang harus dipahami, harus diketahui oleh para jurnalis tentunya, oleh para wartawan. Aduh, mohon maaf ini sebelumnya. Di bagian bab yang ketiga yaitu terkait bab wartawan. Wartawan itu bebas memilih organisasinya. Jadi ada organisasi wartawan itu misalkan ada Persatuan Wartawan Indonesia, terus ada Forum Wartawan Indonesia, Forum Komunikasi, terus ada Asosiasi Jurnalis. Nah, itu bebas dalam memilih hal itu. Terus wartawan menaati kode etik jurnalistik. Nah, ini di sini akan kita segarkan apa saja kode etik jurnalistik seorang wartawan ya. Lanjut, wartawan mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya. Oke, lanjut. Next. Kode etik jurnalistik. Nah, ini yang kita akan selalu segarkan karena memang banyak kawan-kawan di sana bahwasanya wartawan itu seperti itulah ya. Pasal yang pertama adalah wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beretikat buruk. Ah, ini nih, banyak kan kawan-kawan media di lapangan yang menyalahgunakan ID card ataupun menyalahgunakan wewenang sebagai pers tadi ya. Nah, itu disayangkan dan saya kira itu hanya oknum-oknum aja ya yang tidak didasari oleh kode etik jurnalistik. Pasal kedua adalah wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya. Oke. Terus pasal yang ketiga adalah wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampur adukan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Dia tidak menulis berita itu tidak sebagai opini ya. Kalau opini dia boleh opini, tetapi di saat menuliskan sebuah berita dia tidak boleh mencampur adukan opini. Makanya perlulah seorang ataupun seseorang narasumber, beberapa narasumber terkait kegiatan hal itu. Lanjut ke pasal 4 adalah wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Oke, jelas itu nggak boleh karena melanggar undang-undang ITE. Ada bohong, ada fitnah. Terus bagaimana dengan berita cabul gitu kan? Berita cabul pengertian saya sih di sini terutama dalam tulisan ya. Itu tidak menulis secara detail gitu. Contoh ini banyak contoh ada pencabulan di sebuah gedung gitu kan. Jadi si pengakuan si pengakuan si korbannya ini pertama saya dibuka bajunya terus ke dalam gitu sampai ke celananya gitu. Itu kita nggak boleh nulis secara sampai sedetil itu gitu, tapi lebih ke cukup sebagai ini aja lah karena pembaca udah memahami itu kalau cabul ya memang seperti itu. Nah, jangan sampai kita tulis sampai ke bagian dalam-dalamnya kita tulis gitu berapa kali gitu kan sampai pendarahan. Itu nggak boleh sampai ke sana karena itu eh, menimbulkan pemikiran-pemikiran cabul. Intinya seperti itulah. Nanti kalau memang terkait kode etik jurnalistik kalau memang ada yang ditanyakan silakan komentar di kolom komentar ya.
Pasal 5, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Nah, itu nggak boleh. Jadi perlu dipahami, di saat memang ada kejadian, ada kejahatan susila, kita cukup inisial bunga, inisial abjad gitu kan. Dan menyebutkan identitasnya itu seperti apa. Jangan sampai kita sudah oke lah di inisial aja kan. Tapi kita sebutkan RT, RW gitu kan. Nah, itu yang nggak boleh gitu. Cukup kita mungkin di kecamatan mana gitu. Jadi kecamatan mana kan luas gitu. Jadi orang tidak ke sana, akhirnya tidak menyebutkan identitas lah intinya ke sana. Kalaupun toh kita tidak menyebutkan nama, tapi RT RW-nya lengkap, nah sama aja bohong ya kan. Itu nggak boleh. Pasal ke-6, wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Nah, ini yang nggak boleh ya, menyalahgunakan profesi. Datang mentang-mentang saya wartawan Pak, itu saya mau begini, kalau nggak begini saya gituin. Nah, itu nggak boleh, kita secara profesional ya. Yang pasal 7, wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya. Menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Nah, memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitasnya. Jadi nggak boleh wartawan menulis misalkan informasi nih dari seorang narasumber A mengaku bahwasanya si B ini melakukan kecurangan. Ini contoh. Dia bercerita terhadap si korbannya, tapi jangan bilang-bilang nih, ini dari si B. Nah, itu nggak boleh. Berarti kita lebih jahat daripada orang itu. Tetapi kalau memang itu dibutuhkan oleh kejaksaan untuk penyidik hukum, baru kita boleh bicara bahwasannya narasumbernya si A, kejelasannya. Intinya seperti itu. Terus menghargai ketentuan embargo. Nah, embargo di sini dalam menulis sebuah berita, kalau kita di saat ada kegiatan yang seremonial ya kalau kata kita, itu kita kan biasanya sudah dapat sambutan dari gubernur, intinya sambutan dari tokoh yang ada di situ, kita udah punya tuh. Dan rundown acaranya sudah jelas, dan kita sudah selesai dong menulis sebuah berita di sebuah kegiatan itu. Tapi kita harus menghargai ketentuan embargo tadi, sepertinya menghargainya. Kita tidak mengupload ke website dulu, jadi tunggu dulu setelah acara ataupun kegiatan itu rampung selesai. Jangan selesai kegiatan acara belum selesai berita sudah ada, itu nggak boleh. Informasi latar belakang dan off the record sesuai dengan ketentuan. Kalau memang off the record ya jangan ditulis, Pak, ini kita off the record ya. Kita tulis aja kata narasumber off the record. Nah, aduh, ini nggak boleh seperti itu artinya. Ya, makanya seorang jurnalis yang sesuai yang profesional itu memahami kode-kode etik jurnalistik. Minimal itulah, mengantongi kode etik jurnalistik. Lanjut kita ke pasal 8. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat mental, cacat jiwa, cacat jasmani. Nah, itu nggak boleh. Jadi kita menghina orang melalui tulisan-tulisan kita. Terus ke pasal 9, wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya. Nggak boleh ya, kecuali untuk kepentingan publik. Nah, kalau untuk seorang narasumber, kita sampai ke kamar, sampai ke dapurnya kita kejar-kejar, ya jangan. Dia punya hak untuk kehidupan pribadinya. Nah, bagaimana dengan artis-artis itu? Dia mau tidur, mau makan, mau ngomong anak, mau sekolah, dia dipublikasikan karena itu adalah untuk kepentingan publik, itu sah-sah aja gitu kan.
Nah, terus ke pasal 10, wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, ataupun pemirsa. Itu jelas harusnya. Pasal ke-10, 11, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional. Jadi kalau memang berita itu tidak akurat atau tidak apapun salah dalam pengetikan, itu dia punya melayani hak jawab juga gitu kan. Ada hak jawab, hak koreksi profesional. Kalau kita salah, kita ada hak juga untuk dikoreksi sama pembaca, salah di sini nih, nah gitu. Intinya seperti itu. Baik, sahabat subscriber dimanapun Anda berada, apa yang saya bacakan itu masih jauh dari pengertian-pengertian yang memang pengertian kode etik jurnalistik, karena saya pun di sini masih tahap belajar tentunya. Maka saya berharap untuk para sesepuh, para senior yang ada di sana, mohon berbagi informasi seperti apa sih gitu kan. Kalau boleh silahkan ditulis di kolom komentar. Dan kalau memang ini bisa kita berbagi, silahkan di-share ke kawan-kawan yang lain agar wartawan Indonesia lebih cerdas, lebih profesional, dan lebih dicintai masyarakat. Intinya seperti itu dalam menyiarkan sebuah berita tentunya. Nanti kita set selanjutnya akan bahas apa sih norma-norma terkait jurnalistik. Jurnalistik juga punya norma-norma ya. Kita akan bahas. Terus juga ada pasal-pasal yang terkait jurnalisnya ini. Pasal di Undang-Undang 40 itu kan tentang pers itu ada 10 bab dan 21 pasal kalau nggak salah. Dalam penulisan, dalam penyusunan sebuah berita, kita akan bahas di sini nanti. Boleh kawan-kawan yang memang memerlukan sebuah informasi akan kita buatkan videonya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.